Seiring berlalunya malam, kini kita memasuki hari yang baru. Selamat pagi ibu bapak, opung, dan saudara-saudaraku yang baik. Puji Tuhan, Tuhan selalu maha baik. Firman Tuhan diambil dari Hakim-Hakim 12 ayat 1 dan 2. Adapun Yefta, orang Gilead itu, adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yefta ialah Gilead. Juga istri Gilead melahirkan anak-anak lelaki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yefta. Katanya kepadanya, "Engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain." Saudaraku, nasib seseorang tidak bisa ditebak. Nasib seseorang diselimuti misteri. Anda dan saya menjadi seperti sekarang ini. Pasti waktu kita masih kecil tidak pernah menyangkanya. Bila kita melihat ke belakang dan membandingkan dengan keberadaan kita sekarang, maka kesimpulan singkatnya, saya nggak menyangka deh bisa jadi seperti sekarang ini. Yefta, seorang hakim zaman Israel kuno, mengalami perubahan nasib yang bisa jadi tidak pernah diduga dan dibayangkannya. Demikian pula saudara-saudara satu ayah, lain ibu. Mereka pun pasti tidak pernah menduga bahwa hidup Yefta berubah drastis. Masa kecil Yefta sangat pahit. Saudara-saudaranya memperlakukannya secara tidak pantas. Perlakuan mereka atas Yefta sungguh mendatangkan perasaan pahit dan getir. Karena status kelahirannya, yaitu lahir dari perempuan lain yang bukan istri sah ayahnya, Yefta harus memikul beban. Bukan cuma dicemooh dan diasingkan dalam lingkungan pergaulan keluarga, bahkan dia diusir dari rumah dengan tangan hampa dan tidak punya hak waris. Nasib pahit dan getir yang menimpa Yefta bukan berawal dari kesalahannya. Itu semata-mata ulah ayahnya yang tergoda perempuan lain. Perempuan yang saat ini disebut Peska atau perempuan sundal. Di kemudian hari, perempuan itu akhirnya melahirkan Yefta tanpa status perkawinannya yang sah. Yefta sama sekali tidak meminta lahir ke dunia. Ayahnya, kalau mau menuding dan mencari penyebab utama kehadiran seorang anak di luar nikah, Yefta dianggap pembawa aib keluarga, padahal dia tidak bersalah sama sekali berkaitan dengan kelahirannya di atas dunia ini. Kerabat Yefta dan masyarakat yang merasa bersih dan bermoral menutup pintu atas kehadiran Yefta. Masa kecil terusir dari keluarga. Dia dianggap bikin malu keluarga.
Yefta harus menuai penderitaan, padahal dia tidak pernah menabur ulah. Saudaraku, Yefta kemudian menemukan lingkungan yang justru menerimanya, yaitu kalangan para berandalan. Malah mereka yang punya citra buruk di mata masyarakat, yang menyambutnya secara terbuka, sekaligus menjadi lingkungan yang menempa karakter Yefta, mematangkan kemampuan kepemimpinannya. Bagaimanapun saudaraku, rencana Tuhan atas nasib seseorang tak terselami. Kita semua merasakannya. Begitupun rencana Tuhan atas hidup Yefta. Tuhan membuat Israel membutuhkan figur seperti Yefta. Israel harus berhadapan dengan musuhnya. Sementara itu mereka tidak punya seorang yang dinilai bisa menjadi pemimpin yang berani, jago perang, dan berkepribadian kuat. Di kalangan orang Israel tidak ada sosok demikian. Mereka hanya menemukannya pada diri Yefta. Disitulah titik awal Allah menjadikan Yefta naik tangga status terhormat. Dia membawa Israel ke posisi menang atas musuhnya. Hal ini membuat Yefta diapresiasi bangsanya, diposisikan sebagai pahlawan, sebab bisa melepaskan Israel dari cengkraman kekuatan musuh. Saudaraku, itulah hasil kerja Tuhan. Nasib seseorang bisa baik atau bisa juga buruk, sulit ditebak. Meskipun demikian, kombinasi antara kebaikan Allah dan kepribadian, mental dan sikap yang kuat dari manusia, hal itu melahirkan masa depan cerah dan indah buat Yefta. Dari orang terusir, berubah menjadi pahlawan bangsanya. Saudaraku, pertolongan dan kebaikan Tuhan itu modal penting dalam menjalani hidup. Modal penting buat Anda dan saya. Tapi dari pihak kita pun perlu memiliki karakter, mental, dan kepribadian terpuji. Jika Tuhan mau mengubah nasib seseorang, sedangkan orang itu sendiri ternyata tidak mau berubah, di mana mental dan kepribadiannya buruk, jangan salahkan Allah jika nasibnya tidak beranjak lebih baik. Saudaraku, kita tidak tahu hari esok seperti apa kelak. Tapi jika Allah berkehendak, dan kita atau anak-anak kita, keluarga kita, handai tolan kita, menyiapkan diri sebaik-baiknya, kita tidak usah khawatir hari esok seperti apa, karena Tuhan memberikan nasib yang baik. Mari kita berdoa. Tuhan, rencanamu tak terselami. Kiranya kami mengolah hidup kami sebaik mungkin. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudaraku. Selamat memasuki pagi baru.
bersama Pendeta Emeritus Supriyatno. Tuhan memberkati.